Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sembilan sembilan dirajat nasyid salihin sanakutul muqarrabin. Husnul mu'allif hadzal kitab Imam Bukhari wa Imam Az-Zabidi. Semua kulan sunah sunah. Husnul abana wa ummatina wa jatina wa jatina wa sahbihi. Husnul mahatina asqiya malam talamidi wa santi wali. Lillahi ta'ala lahumul Fatihah. Man syaa'a bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke 249. An Uqbah ibnu Amir radhiyallahu an qala uhdiya, dikasih hadiah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faruju haririn, baju harir apa? Harir sutra. Suatu ketika Nabi dikasih hadiah baju sutra. Fala bisahu, mongko kemudian memakai hu ing baju sapa Nabi wa shalah lan salat sapa Nabi fihi ing dalem baju sutra. Sumang sorofa, kemudian setelah selesai fanaza'ahu, mongko kemudian melepas sapa Kanjeng Nabi hu ing baju sutra naz'an sadidan, dengan melepas yang cepat. Kalkarihi, seperti orang yang tidak suka lahu maring baju sutra. Faqala, mongko kemudian ngendika sapa Nabi, layam bagi, tidak patut apa hadza baju sutra lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Ini baju sutra untuk laki-laki. Karena itu kalau kita belajar fikih, laki-laki muslim tidak boleh memakai baju sutra. Kalau campuran gimana? Kalau yang nggak boleh adalah baju sutra murni, kain sutra murni nggak boleh. Kalau campuran, kalau kita melihat dalam fikih campuran, kalau Anda punya baju untuk yang laki-laki ya, bukan perempuan. Kalau perempuan boleh. Kalau laki-laki, kalau kita punya kain, kalau Anda nanti nikah, suami punya kain sutra, itu boleh dipakai sepanjang bagian sutranya tidak lebih banyak. Jadi sutranya tidak sampai 50%. Itu boleh, campuran boleh, masih ya. Nabi suatu ketika pernah dikasih sutra dan beliau sempat memakai, tapi kemudian dilepas dan beliau mengatakan sutra tidak pas untuk orang Islam. Tapi kalau untuk perempuan boleh, silakan. Itu satu. Yang kedua, laki-laki boleh juga pakai sutra kalau konteksnya terpaksa. Terpaksa itu maksudnya begini, kalau Anda punya kulit sensitif banget, kalau nggak pakai sutra gatel, misalnya. Karena ada toh yang kulitnya sensitif. Jadi kalau pakai katun gatel, sehingga hanya bisa pakai sutra, maka itu boleh. Jadi karena haramnya sutra itu haramnya bukan kemudian qot'i yang memang nggak boleh dilanggar. Dia hanya kemudian tidak boleh saja. Artinya untuk konteks tertentu yang misalnya untuk sakit boleh, atau campuran sutra dengan katun juga boleh sepanjang sutranya tidak lebih banyak. An Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala raaitu, melihat sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kubati hamra, ing dalam fi kubati hamra, ing dalam jubah merah, min adama, saking kulit. Suatu ketika pernah Nabi itu punya, kalau kita jaket kulit ya, punya jaket kulit. Waro itu lan ningali sapa ingsun Bilalan ing Bilal iku ahadha, mengambilkan sapa Bilal wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pakai baju kulit, kemudian Bilal itu membantu Nabi untuk wudu. Waro itu lan melihat sapa ingsun anasa ing manusa iku yaptakiruna, cepet-cepetan sapa nas zalikal wudu, ing melakukan wudu juga. Faman mongko sapane wong asoba, faman mongko diantara orang yang wudu tadi, asoba yang mendapatkan air minhu saking wudu, syai'an yang sesuatu, tamasaha mongko ngusap sapa man bi lan air. Bamalam yasib,
paman sapane wong lam yusib yang tidak mendapatkan sepeman minggu saking air syai'an ing sesuatu ya ahoda mongko ngambil sapa orang tadi min balali yadi sahibihi saking basah-basahe tangan temennya. Ini contoh yang saya kira nggak perlu ditiru. Ini contoh sahabat pada konteks tertentu mereka kayak kita. Jadi kita sesuai jamaah, kemudian semua sudah wudhu, yang telat wudhu, kemudian wudhunya cepet-cepetan. Pokoknya masuk wajah dan seterusnya, sehingga bagian air yo tangannya koncone yang basah langsung dilebok digawe ngusap awake dhewe. Ini contoh sahabat. Ini terjadi, tapi tidak perlu ditiru. Sumara itu kemudian melihat sapa ingsun Bilalan. Ing Bilal iku akhoda. Ngambil sapa Bilal ana zatan. Ana zatan ing tombak farokazaha. Kemudian mengikat sopo anazah itu tombak pendek, jadi tidak tinggi banget. Farokaza kemudian mengikat sopo Bilal ha ing anazah. Wa kharaja lan keluar sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khulatin hamra ing dalem baju merah musammiron halih tersisingkan lengannya kayak kita kan wudhu kemudian lengan bajunya disisingkan. Nabi ketika keluar dari kamar mandi kalau bahasa kita itu bajunya masih di sini kayak kita habis wudhu. Jadi beliau belum rapi, bajunya masih disisingkan di sini. Kemudian sholat napa Nabi ilal anazati maring arah anazah binasi kelan menuso rokaat ini 2 rakaat. Waro itu lan melihat sapa ingsun annasa ing manusa wa dawaba lan dawab binatang iku yamuruna padha lewat sapa nas baina yadail anazati di depan anazah di depan tombak tadi. Ini hadis yang menjelaskan tentang kalau kita sholat bersama di banyak tempat, artinya di tempat umum. Kalau ini kan musola. Kalau Anda sholat mungkin di lapangan atau di tempat umum, kita diajarkan kita ngasih batas antara kita tempat sholat dengan depan. Kecuali kalau Anda pakai sajadah, kalau pakai sajadah biasanya sudah selesai toh. Karena itu sajadah itu berarti tempat sholat kita. Nabi ini sholat di tempat yang ramai. Ketika Nabi sholat, kemudian kita diajarkan untuk memasang batas. Ketika itu yang masang batas adalah Bilal. Bilal masang batas di depan Nabi. Batas itu terbuat dari tombak pendek. Kalau kita sekarang apa? Ya kopiah, tas, biasanya gitu toh di depan kita. Tujuannya apa? Ini sebagai batasan antara kita yang berdiri dengan tempat sujud kita. Sehingga nanti kalau ada orang itu yang nggak boleh lewat adalah antara kita dan tempat batas tadi. Di depan itu berarti sudah milik umum, itu tidak masalah. Nah, ini contoh yang diberikan Nabi. Jadi ketika itu Nabi jamaah dengan yang lain. Kemudian Bilal memberikan batas di depan Nabi. Kata Ibnu Hujaifah, saya lihat ketika itu Nabi sholat dan di depan tombak itu, di depan batas, orang lalu lalang biasa. Ini untuk membatasi kita agar tidak terganggu. Biasanya kalau Anda di masjid umum ya, bukan masjid umum, masjid ya umum. Maksudnya masjid yang banyak orang, yang lalu lalang, biasanya kalau di tempat-tempat ziarah, di Ziarah Wali Songo atau yang tempat-tempat ziarah, biasanya banyak orang lewat, keluar masuk. Maka kita kemudian ngasih batas. Tas kita atau sajadah kita, jadi artinya yang nggak boleh masuk adalah tempat sajadahnya. Ini cara sholat kita. Wa an Sahal bin Sa'id radhiyallahu an qad su'ila. Teman-teman ditanya. Suatu ketika Sahal bin Sa'id ditanya, min ayyi syai'in.
saking endine sesuatu al mimbaru, mimbari Nabi. Nabi itu punya mimbar untuk beliau khutbah. Bahannya mimbar dari apa? Fakola mongko ngendika sapa Sahal bin Sa'ad mabakia, tidak tersisa bin nasi kelawan manusa lamu kang luwih ngerti bi kelawan mimbari Nabi mini saking ingsun. Kata Sahal, ya kalau Anda nanya ke saya Anda benar, karena yang paling tahu bahan mimbari Nabi itu saya. Dari mana? Huwa utawi mimbari Nabi iku min asli ghoyati, saking pohon cemara, min aslin saking pohon cemara, al ghobati cemara hutan. Jadi kata Sahal, bahan baku dari mimbarnya Nabi itu adalah pohon cemara. Kok yo ono ya ning Arab pohon cemara itu. Ada tak? Ya berarti ono. Karena ning kene ono toh. Cuma kita nggak lazim. Karena yang kita kenal hanya pohon kurma. Ternyata di Arab ketika masa Nabi pohon cemara juga. Amilahu membuatkan ing Nabi sapa fulan seseorang. Itu disiapkan oleh seseorang maula fulanati li Rasulillah, adalah mantan budaknya Kanjeng Nabi. Ya, sayangnya kita nggak tahu siapa namanya. Hanya disampaikan bahwa yang membuatkan mimbari Nabi itu adalah fulan maula fulana. Jadi mantan budaknya Nabi. Wakola lan ngendi wakoma lan berdiri ali ngatasi mimbar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hina umila nalikane dipakai wawudia lan diletakkan. Sejak dia dipakai dan diletakkan. Nabi itu berarti mimbar itu tidak digeser kemana-mana. Begitu diletakkan di depan, sejak dia diletakkan itu yang dipakai oleh Nabi. Fastaqbala mongko kemudian ngadep sapa Nabi al-kiblata ing kiblat. Wa kabbara lan takbir sapa Nabi. Wa qoma lan berdiri sapa annasu manusa khalfahu di belakangnya Nabi. Faqara'a mongko kemudian membaca sapa Nabi waraka alan rukuk sapa annasu khalfahu di belakangnya Nabi. Sumarofa'a kemudian bangun dari rukuk ngangkat sapa Nabi roksahu ing kepalane Nabi. Sumaroja'a kemudian bali sapa Nabi kohro halih mundur. Pasajada kemudian sujud sapa Nabi alal ardi ing atase bumi. Suma'ada kemudian bali sapa Nabi alal mimbari ing atase mimbar. Sumaqara'a kemudian membaca Quran sapa Nabi sumaroka'a. Sumarofa'a kemudian mengangkat sapa Nabi roksahu ing kepalane Nabi. Sumaroja'a kemudian bali sapa Nabi kohro'a maksudnya mundur hatta sajada sehingga sujud sapa Nabi bil ardi ana ing bumi. Bahada utai ini iku sya'nuhu perilaku Nabi. Kalau lihat hadis ini berarti Nabi itu pernah memakai mimbar. Kita nggak tahu mimbarnya mungkin kayak mimbar. Anda pernah ke masjid? Barangkali ada yang belum pernah ke masjid. Karena perempuan belajarnya nguri. Anda lihat di masjid itu ada mimbar. Mimbar itu rata-rata kan enggak rata toh. Jadi beliau dibuatkan, kita belum tahu. Artinya kita nggak tahu model mimbar Nabi itu apakah kayak mimbar yang sekarang, yang model trap ya istilahnya. Trap naik, kemudian di atas nanti, kalau di kita mimbar itu sekarang dipakai hanya untuk khutbah. Tetapi pernah Nabi itu menggunakan mimbar bukan hanya untuk khutbah, tapi untuk sholat. Jadi Nabi menggunakan mimbar untuk ngimami sholat. Hanya kalau kita melihat hadis ini, beliau begini. Jadi beliau pas ngimami sholat itu di mimbar. Itu artinya berarti posisi imam itu lebih tinggi. Karena itu Anda bisa lihat di beberapa masjid, ini kalau imaman begini, ini kan rata. Di beberapa masjid itu imamnya, tempat imam dibuat lebih tinggi. Tujuannya agar yang di belakang kelihatan. Nabi pernah ngimami sholat, itu beliau berdiri di atas mimbar.
Eh, berdirinya maca Qur'ane di atas mimbar, ketika rukuk juga di atas mimbar. Hanya nanti ketika sujud beliau mundur, sehingga sujudnya itu di bawah, tidak di mimbar. Beliau sujudnya di tanah. Setelah itu nanti ketika balik ngadep, ketika beliau berdiri, beliau naik mimbar lagi. Itu pernah ngimami model begitu. Ini salah satu model salatin Nabi. Wa an Anasin, wa an Anas bin Malik radhiyallahu an anna jaddahu. Satemene jaddah itu apa? Mbah, nenek. Neneknya Anas bin Malik, Mulaikah, namanya Mulaikah, pernah ngundang Rasulullah SAW yang Kanjeng Nabi. Lito amin krono untuk makanan. Sonaathu yang telah membuat sopo jadah tadi, Mulaikah, hu ing makanan lahu maring Nabi. Suatu ketika Nabi diundang makan. Jadi mbahnya Anas bin Malik itu pada pembantunya Nabi. Anas bin Malik itu membantu di rumah Nabi. Berarti sejak Sayyidah Khadijah mungkin. Karena beliau menjadi pembantu Nabi lebih dari 20 tahun, 10 tahun lebih. Nah, suatu ketika neneknya itu membuat makanan dan mengundang Nabi. Apa yang kemudian terjadi? Fa'akala. Kemudian makan sopan Nabi minhu saking makanan tadi. Berarti Nabi datang. Nabi itu entengan. Kalau diundang, beliau akan datang. Walaupun yang undang itu orang yang sangat sederhana. Fa'akala kemudian makan sopan Nabi minhu saking makanan. Sumakola kemudian ngendika sopan Nabi ketika waktu sholat. Nabi ngendika gini, kumu fali usolliya lakum. Kumu berdiri ya sapa sira kabeh fali usolliya supaya bisa sholat supaya ingsun lakum untukmu. Ketika waktu sholat beliau kemudian sholat minta tempat. Kala kemudian mundika sapa Anas fakuntu kemudian berdiri sapa ingsun ila hasirin dengan membawa tikar tikar. Kalau kita sajadah lana kedua kita qad is wadda yang telah menjadi hitam. Mintu 5 krono panjang suwene lamane barang lu bisa yang dipakai. Coba tikar itu kata Anas, kami kemudian menyiapkan tikar. Sayangnya tikar itu sudah sangat hitam karena udah lama. Karena hitam sudah lama dipakai, fanadohtu kemudian membasahi supaya ingsun ing tikar bimain lan air. Karena itulah saya bersihkan. Jadi kalau Anda menyiapkan, biasanya kalau kita punya tamu, kemudian waktunya sholat, kita siapkan sholatnya, tempat sholatnya, dikasih sajadah dan seterusnya. Fakoma kemudian berdiri sapa Rasulullah SAW, wasofaftu kemudian gawe sof sapa ingsun ana wal yatimu lan anak yatim waro'ahu di belakangnya Nabi. Kemudian mereka jamaah dengan tikar tadi. Softnya ketika itu Nabi. Setelah Nabi, kemudian di belakangnya adalah Anas bin Malik. Anas bersama anak yatim. Wal ajuzu hal utai wong sepuh, ikumin orang tua maksudnya, ikumin waro'ina di belakang kita. Berarti ada Nabi, ada Anas, dan ada anak yatim yang lain, kemudian ada satu lagi. Ajus ini orang sepuh, mungkin yang dimaksud adalah neneknya. Fasolah, kemudian sholat sapa Nabi lana untuk kita sapa Rasulullah SAW. Rakaataini, 2 rakaat. Sumang sorofa, kemudian selesai. Jadi 2 rakaat, kemudian selesai. Ini berarti sholatnya sholat sunnah ya, bukan sholat wajib. Artinya Nabi memberkati rumah tadi dengan cara melakukan sholat di dalamnya. Karena itu kalau Anda nanti punya rumah atau nanti pulang pas kita di rumah, kita bisa memberkati rumah kita masing-masing dengan cara kita jamaah di sholat kita. Mungkin sholat, kalau sholat jamaah di masjid silahkan,
Tetapi untuk sholat sunnahnya, sholat tahajudnya, kita lakukan di rumah. Atau kalau di pondok, kita bisa memberkati kamar kita masing-masing. Semoga kamar kita menjadi berkah dengan cara kita gunakan sholat sunnah. Sholat tahajud untuk di kamar. Itu bisa. Kalau kita belajar kemarin yang ngaji azkar, Nabi ngajari kita, kalau kita diundang makan, maka jangan lupa mendoakan. Jadi selesai makan, kita berdoa untuk kebaikan yang undang kita. Itu kalau kemarin begitu. Tapi ternyata kalau di sini, Nabi tidak hanya mendoakan. Nabi memberkati rumah tadi dengan melakukan sholat sunnah. Jadi kita sholat sunnah di rumah itu. Karena itu di sini Nabi mengatakan, kumu liusolliya lakum. Silakan berdiri, saya ingin sholat untukmu. Berarti beliau mendoakan dengan cara melakukan sholat di rumah itu. Itu bisa kita lakukan. Kalau misalnya kita bertamu, karena kita lama mungkin bertamunya, kita bisa minta waktu untuk paling tidak sholat wajib di situ dengan jamaah. Sehingga kemudian rumah kita menjadi berkah. Wa ana Aisyah, lan dari Sayyidah Aisyah zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, kuntu ana sapa ingsun iku anamu. Oke. Ini kayaknya agak beda. Kuntu ana sapa ingsun iku anamu tidur baina yadai Rasulillah, di depan Rasulullah. Ini hadis tahajud Nabi itu sering Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu suatu ketika cerita begini. Suatu ketika saya tidur. Tidurnya bukan di samping Nabi, coba. Jadi Nabi itu sholat, Sayyidah Aisyah biasanya kalau kita kan kita sholat begini, paling kalau kalau dulu dengan anak-anak masih kecil-kecil, anak-anak ditidurkan di samping. Kalau ini enggak, Sayyidah Aisyah itu malah tidur di depan Nabi sholat. Baina yadai Rasulillah, di depan Rasulullah, warijlai, lan kedua kakiku iku fi qiblatihi dan arah kiblat. Berarti kakinya Sayyidah Aisyah itu ada di depan Nabi. Faida sajada, mongko nalikane sujud sapa Nabi, gomazani, mongko ngeraba sapa Nabi ning ingsun. Ketika itu mungkin gelap ya. Yang biasanya yang sering tidur di depan itu ini. Siapa ini? Kecil ini. Kadang kalau Ustadz sholat kayak malam, kalau dia pas di rumah, dia langsung tidur di depan, di sajadah. Sehingga kalau kita sujud harus menyingkirkan dia dulu. Sekarang juga nyenyak. Baik, ini sama dengan almarhum yang dulu ya, yang coki. Kalau waktunya ngaji, biasanya dia ikut di sini terus turu. Nanti kalau ngaji kita selesai dia bangun. Ngelah enek santri kok pas ngaji ngantuk, wah ya, ngaji selesai, kok bangun, kayak podo. Pak kobat tuh, mongko kemudian ngangkat sapa ingsun rijlai, yang kedua kakiku. Kata Nabi, kata Sayyidah Aisyah, saya tuh tidur di depan Nabi, yang di depan Nabi itu kakinya. Nanti kalau pas Nabi sujud, kemudian Nabi raba-raba. Ini kakinya Sayyidah Aisyah. Nah, kalau dia merasa diraba, kakinya ditarik. Nanti begitu Nabi berdiri lagi, kakinya dikembalikan. Ini luar biasa. Enak istri, suaminya sholat, tangan di depannya. Coba. Faidah koma. Nah, coba. Analikane berdiri, sapa Nabi, yo basat tuh. Kemudian mengembalikan, menyelonjorkan sapa ingsun huma ing kedua kakiku. Qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah, wal buyutu hale utawi rumah yaumaidin saat itu iku laisa ora ana biya ing dalem buyut apa masobih lampu. Ketika itu gelap. Kami tidak punya lampu, tidak ada lampu. Sehingga Nabi kalau mau sujud ngeraba di depan itu ada kaki saya. Kemudian saya narik kaki dan Nabi bisa sujud. Nanti begitu Nabi berdiri lagi, saya selonjor lagi. Turunnya nggak di samping, malah di depannya Nabi sholat. Wa anha lan saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu an anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam
iku kana ana sapa nabi iku yusolli salat sapa nabi wa ya hale utai Sayyidah Aisyah iku bainahu antarane nabi wa bainal kiblati lan antarane kiblat. Kata Sayyidah Aisyah, nah ini berarti hadisnya bukan hanya satu tapi lebih. Mungkin kasus ini tidak sekali. Jadi Sayyidah Aisyah tidur di depannya nabi itu ternyata enggak sekali. Suatu ketika ada lagi nabi sholat dan dia tidur di depannya. Ala firosi ahli ing atase tempat tidure keluargane nabi. Iktiradul janazati seperti posisi jenazah. Berarti nabi benar-benar Sayyidah Aisyah benar-benar tidur di depan. Sehingga kalau kita sholat jenazah itu kan jenazah di depan. Sayyidah Aisyah juga begitu. Ini kan artinya bagaimana kasus-kasus sholat di antara orang yang tidur. Tapi kalau Anda kayaknya nggak harus begitulah, walaupun dengan suaminya. Kalau emang turu yo, kayak kemarin istri Nabi yang satunya lagi, yang dia cerita ketika itu Nabi sholat, kemudian saya duduk di samping beliau. Itu lebih nggak mengganggu. Nah, ini malah top banget, nggak mau duduk, dia malah tidur di depannya. Wa an Anasin radhiyallahu an qala kunna ana sapa kita iku musolli salat sapa kita ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayadou mongko meletakkan sapa kita ayadou mongko meletakkan sapa ahaduna salah satu di antara kita tarafas saubi ing ujung baju min sidatil hari saking bangete panas min makane sujudi saking tempat sujud. Dulu tidak kalau di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi zaman dulu kan masjidnya tidak beratap, jadi hanya di tembok mubeng. Sehingga kalau kita sunnah Rasul itu nggak masjidnya cukup kotak, nggak usah dikasih karpet karena masa Nabi begitu. Misalnya begitu. Jadi suatu ketika Anas itu cerita ke kita, suatu ketika kita sholat, kemudian lantai karena tidak ada pakai keramik, maka lantai itu menjadi panas banget. Saking panasnya kita nggak kuat kalau kita sujud. Karena itulah kemudian kita menggunakan ujung baju untuk diletakkan layadou meletakkan ujung baju di atas di tempat sujud, sehingga sujud beliau itu sebagian bajunya diletakkan begini, kemudian sujud. Itu kasus pada Anas. Tapi kalau Anda belajar fikih sekarang, yang Anda bisa di Fathul Qorib atau fikih kita apa namanya? Tadhib ya. Kalau Anda belajar di situ, kalau kita sujud ada aturan kalau dalam fikih adalah kita tidak boleh sujud di suatu tempat yang tempat itu bisa bergerak karena pergerakan kita. Artinya kalau Anda kayak mukena kan panjang. Maka kalau Anda sujud, nggak boleh mukena itu kemudian diletakkan di depan, kemudian kita sujud di atas mukena. Kita harus sujud di atas sesuatu yang tidak ikut bergerak karena gerakan kita. Sajadah itu tidak bergerak ketika kita pergi. Tapi kalau mukena, itu kan akan gerak bersama gerak kita, karena dia bagian dari tubuh kita. Nah, kalau kita ngaji di fikih, kita tidak boleh sujud di tempat yang tempat itu bergerak karena gerakan kita. Sehingga nggak boleh kemudian pas sujud kemudian sebagian dari mukena panjangnya diuncalno ke depan, kemudian kita sujud di atasnya. Itu kalau di fikih nggak boleh. Jadi kita harus sujud pada sesuatu yang tidak menjadi bagian dari diri kita. Nah, cuma kalau kasus Anas, mungkin karena alasannya jelas. Karena min sidatil hari. Karena panas banget, sehingga ketika itu tidak ada sajadah, dia pakai sebagian bajunya untuk lemek sholat. Wa anhu lan saking Anas radhiyallahu an anau suila. Anas iku suila pernah ditanya, akana ana ta pernah terjadi sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat sapa Nabi fi na'laihi di atas kedua sandalnya. Nabi pernah nggak sholat di atas sandal? Ternyata jawabannya apa?
Qala na'am. Ya, Nabi pernah. Jadi biasanya kita kalau sholat jenazah ya, karena tidak semua tetangga kita itu rumahnya bagus. Tidak semua tetangga kita itu ubinnya bersih dan suci. Karena kan kadang ketika kita sholat jenazah, maka tempat bawahnya atau biasanya yang sering terjadi kalau kita sholat gaib di makam. Kalau teman kita meninggal, kemudian kita telat untuk sholat jenazah, kita biasanya sholat gaib. Dan sholat gaib kita di makam. Karena kita takziah telat, maka kemudian kita nyusuli. Nah, ketika kita sholat gaib, kita suci ya. Tapi kan tanah di bawah itu kan belum tentu suci. Karena itu kita boleh pakai sandal. Hanya kalau kita dalam fikih diajarkan, kalau kita sholat jenazah kayak tadi, kita pakai sandal, maka sandal kita harus dilepas kemudian diinjek. Jadi bukan dipakai. Karena kalau dipakai maka berarti sandal itu menjadi bagian dari diri kita. Nah, sementara sandal itu belum tentu suci. Sehingga sholat kita menjadi membawa najis. Karena itu ketika kita sholat model begitu, kita lepas sepatu, kemudian kita nginjek di atas sepatunya. Itu cara kita kalau dalam fikih. Nabi juga pernah melakukan sholat dengan menggunakan sandal. Yang karena sandal itu kan kemana-mana. Bisa saja nanti di bawah bagian sandal itu tidak suci. Itu cara kita sholat. An Jarir ibnu Abdillah radhiyallahu annahu sedune Jabir iku basah semua tawaddoa. Kemudian wudu sapa Jarir wa masahalan musab sapa Jarir ala khufaihi ing atase kedua sepatune. Sumakoma kemudian berdiri sapa Jarir fasola lan salat sapa Jarir. Fasuila kemudian ditanya sapa Jarir faqala. Jarir pernah melakukan begitu. Jadi beliau ketika wudu kemudian bagian sepatu khuf, ngerti khuf ya, kayak sepatu cuma tipis. Jadi dia terbuat dari kulit yang biasanya dipakai kalau musim dingin. Jadi ketika musim dingin kita pakai khuf itu kayak kaos kaki, lemes, cuma jadi kulit. Nah, biasanya kalau dulu itu dipakai untuk musim dingin. Nah, kalau kita pakai khuf, sebelum memakai kita wudhu dulu, suci, kemudian pakai khuf. Maka selama 3 hari kita dapat diskon kalau wudhu nggak perlu melepas khuf. Cukup khufnya aja yang diusap. Yang diusap hanya bagian atas, bawah tidak. Nah, ketika Jarir ditanya, Anda kok begitu sholatnya, kok wudhunya begitu? Jawabannya, qala ngendika sapa Jarir, ra'aitu melihat sapa ingsun Rasulullah, iku sona'a, melakukan sapa Rasul, hadza ing ini. Ternyata dikatakan, kok Anda begitu? Yo, saya pernah melihat Nabi begitu. Itu artinya etika memakai khuf boleh. Wakana lan ono sapa Jarir, perilaku Jarir iku yuk jibuhu, itu sangat menakjubkan. Li'ana Jarir karena sak temene Jarir iku kana ana sapa Jarir iku min akhiriman, saking orang yang paling belakang aslama yang masuk Islam. An Abdullah bin Malik ibnu Buhainah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa nabi iku idza shalah nalikane salat sapa nabi iku faraja. Faraja itu apa? Lah bahasa Jawanya menggang. Menggang itu apa? Merenggangkan. Merenggangkan sapa nabi baina yadaihi antara kedua tangane nabi hatta yabdu sehingga tampak apa bayatu ibtihi putih ketiake nabi. Ini kalau sujud biasanya kita diajarkan laki-laki ya. Kita sujud kemudian tangan kita begini. Jadi sujudnya tangannya keluar. Kalau perempuan kan tangannya ke dalam. Ketika sujud tangannya ke dalam. Kalau perempuan Nabi melakukan faroja baina yadai. Jadi merenggangkan tangannya menjadi keluar ketika sujud. Kalau pas
sendakep enggak. Allahu Akbar ya sendakep gini biasa. Kan kalau begini kan kena koncone. Allahu Akbar ya biasa. Ketika Anda sering lihat ketika kita takbir Allahu Akbar biasanya ada yang begini. Ada yang tangannya muser. Silakan kalau Anda ingin mengikuti. Karena itu dasarnya adalah begini. Kita ada saran, ada ajaran kalau kita melakukan sesuatu mendahulukan tangan kanan. Sehingga begitu Allahu Akbar, tangannya diangkat, kemudian turun tangan duluan. Tangan kanan duluan turun. Karena ajarannya adalah memulai dari tangan kanan. Jadi turun duluan, tapi karena ada ajaran berikutnya bahwa tangan kanan itu di atas tangan kiri. Ketika sendakep, maka kemudian begini. Jadi ketoke, apa tuh kok ruwet banget. Sebetulnya kan hanya begitu aja. Tapi kalau kita biasanya begini aja, itu ya silahkan. Tapi artinya Anda juga harus paham, kalau ada yang suka ketoke ruwet, sebetulnya begitu. Jadi dasarnya adalah prinsip mendahulukan bagian kanan. Sehingga turun duluan. Ketika turun duluan. Tapi ketika sendakep, karena prinsipnya sendakep itu harus di atas tangan kiri, maka kemudian koyok diputer. Tapi itu sekali loh, bukan begini loh. Bukan kok koyok yang di sana. Enggak, karena bukan muter begini, hanya sekali aja mendahulukan kanan kemudian diataskan. Itu cara sendakepnya. Nah, ketika sujud, kalau laki-laki model begini. Tapi tentu lihat kondisi ya. Kalau agak softnya agak dekat yo, nggak perlu begitu banget gitu ya. Nanti kan ganggu yang lain. Tapi ini Nabi tentu sendiri karena beliau jadi imam. Maka kemudian begini. Wa an Anasin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sapane wong sholat kang sholat sapa man sholatana ing tempat sholat kita. Kata Nabi, siapa yang sholat di masjid kita, di tempat sholat kita. Wastaqbala lan ngadep sapa man kiblatana ing kiblat kita, yaitu kalau sholat di tempat Nabi, kemudian kedua sholatnya madhep kiblat, kiblatnya setelah kita adalah Masjidil Haram. Dulu kita kiblatnya Masjidil Aqsa. Pernah kita sholat ke madhab Masjid Aqsa. Tapi sekarang kemudian dirubah menjadi Masjidil Haram. Wa akala lan makan sopoman dabihatana ing sembelihan kita, lan ikut makan sembelihan Nabi, makan daging kurban. Fadzalikal muslim adzallahu, yang melakukan tadi iku zimmatullahi ta'ala, menjadi tanggungannya Allah Ta'ala, di dalam penjagaannya Allah. Wa zimmatu rasulihi, lan di dalam jaminane Rasulullah. Karena itu fala tuhfiru, maka jangan melanggar sapa sira Allah ing Allah fi zimmati, dalam tanggungannya Allah Ta'ala. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu iku suila an rajulin, saking laki-laki tofa, yang tawaf sapa rajul bil baiti, ana Baitullah, lil umrati, krana umrah, walam yatuf, kemudian belum Safa Marwah itu apa namanya? Sa'i. Belum sa'i bainas Safa wal Marwah, ayati ana ta boleh sapa man nekani imra'atahu, ing istrinya. Ini ada pertanyaan begini. Ibnu Umar pernah ditanya, Ibnu Umar, kalau ada orang haji, orang umroh, setelah, kalau kita misalnya umroh ya, dari Tan'im, dari Mikot, kemudian ke Masjidil Haram. Setelah tawaf, belum sa'i, kemudian ngumpuli istrinya. Ini juga pertanyaannya top banget. Tinggal sa'i yang sebentar aja udah enggak ini, enggak bisa nunggu. Baru ibadah umroh, baru setelah tawaf selesai, dia ngumpuli istrinya, boleh enggak? Padahal dia belum tahallul. Bagaimana umrohnya? Kala mengko jawab sapa Ibnu Umar, jawaban Ibnu Umar bagus banget.
Dia jawabnya bukan langsung boleh dan tidak boleh, tapi beliau menceritakan begini. Qadima datang sapa an-nabiyyu nabi fatofa, kemudian tawaf sapa nabi bil baiti ana Baitullah sab'an 7 kali. Beliau jawabnya begini, Kanjeng Nabi itu pernah melakukan umroh. Begitu dia datang, Nabi datang itu langsung tawaf di Baitul Haram, ya, di Ka'bah itu 7 kali. Wasolla lan salat sapa Nabi khalfa makomi, di belakang makom Ibrahim. Makom ini bukan makam ya. Makom itu hanya tempat jejak kaki aja di sebelah timurnya Ka'bah. Nabi mencontohkan setelah tawaf, kemudian beliau sholat di belakang makom Ibrahim. Berapa rakaat? Rakaataini. Setelah itu watofa. Lan tawaf sapa Nabi bainas Safa wal Marwah, sa'i antara Safa dan Marwah. Bakop kana lan teman-teman ono lakum kedue sira kabeh fi Rasulillahi indal Kanjeng Nabi apa uswatun hasanah. Kata Ibnu Umar, itulah contoh Nabi. Jadi beliau tidak mengatakan, oh nggak boleh, nggak. Tapi beliau mengatakan, Nabi itu dulu kalau ngasih contoh, itu tawaf dulu, setelah tawaf, sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, setelah itu sa'i, setelah sa'i tahallul. Nah, setelah itu baru haji itu selesai. Kalau kemudian mau ngumpul istrinya, ya silakan. Artinya kalau Anda ikut Nabi, itulah cara Nabi ibadah. Jadi jangan sampai sebelum tahallul pulang kemudian kumpul sama istrinya. Enggak gitu Nabi ngajari. Jadi beliau tidak mengatakan boleh tidak boleh, tapi beliau mengatakan ini loh cara yang diberikan Nabi. Kalau kita ikut Nabi, yuk contohlah Nabi. Nah, beliau tidak menghakimi. Ini sebuah sikap yang bagus banget dari Ibnu Umar yang dicontohkan pada kita. Jadi kalau Anda ditanya, kalau kita ditanya, enggak ini boleh kok enggak? Kalau kita tahu, kita jelaskan, kok kalau menurut hadisnya begini, kalau menurut fikihnya begini. Kalau kita ingin niru, ya mestinya kayak itu. Bukan kok kita yang menjudgment. Tapi ini loh caranya. Baik, mengisi waktu kosong. Kita akhiri. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima lamtana bi'alimna ladhi fa'na bi'alimna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada wudu, kita sholat duha bareng yang batal.